Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Jika tebakanku benar, seharusnya ada setidaknya satu elit Daudi di pedalaman pegunungan Silin kan? Ucap Xiaoyan. Mendengar ini, ekspresi wajah cantik Murong Qianqian tanpa sadar berubah sedikit. Bahkan langkah kakinya yang maju pun berhenti sejenak. Alis wanita muda itu sedikit berkerut. Namun pada akhirnya dia tetap menganggukkan kepalanya dengan lembut. Xiaoyan segera mengerutkan kening dan membuka mulutnya untuk bertanya lagi. Tetapi jika memang demikian, mengapa dia tidak muncul ketika angin dingin bertiup? Dengan kekuatannya, dia seharusnya mampu menahan angin dingin. Paling tidak, dia seharusnya tidak membiarkan Tianying dan yang lainnya berakhir seperti itu. Ucap Xiaoyan. Ada alasannya. Lagi pula pegunungan Silin punya peraturan yang berlaku di tempat ini. Tembok timur yang dirusak awalnya adalah tanggung jawab mereka bertiga. Daerah pedalaman pegunungan Silin punya 4 tembok gunung. Dan ada orang yang menjaga masing-masing tembok. Kalau suatu hari keempat tembok gunung itu dirusak, jangan bilang kalau pemilik pegunungan Silin harus menyeganya sendiri. Ucap Murong Qianqian. Apapun alasannya, dia tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Jika aku tidak ada di sana saat tembok timur runtuh, bukan hanya Tianying dan yang lainnya tidak akan bisa selamat, tetapi bahkan kau juga akan berada dalam bahaya. Jangan bilang bahwa dia seorang Daudi elit yang bermartabat. Sebenarnya tidak mau terlibat dalam situasi seperti itu. Ucap Xiaoyan. Nada bicara Xiaoyan juga meninggi saat mendengar jawaban Murong Qianqian. Saat kata-katanya terdengar, wanita muda di sampingnya menjadi terdiam. Meskipun wanita muda itu memiliki jawaban yang jelas di dalam hatinya tentang mengapa orang itu tidak turun tangan, dia tidak dapat menyatakan hal ini dengan jelas karena hubungannya dengan Xiaoyan. Hal ini juga menyebabkan Murong Qianqian merasakan kepahitan di dalam hatinya yang tidak dapat diungkapkannya. Namun tepat saat Xiaoyan hendak melanjutkan pertanyaannya, suara dentuman teredam tiba-tiba terdengar dari tangan Murong Qianqian. Energi yang awalnya menyelimuti Xiaoyan dan Murong Qianqian menghilang dengan cepat. Ekspresi wajah Xiaoyan dan Murong Qianqian langsung berubah. Pada saat yang sama seutas darah segar berwarna merah mengalir turun dari sudut mulut Murong Qianqian. Saat Murong Qianqian mengangkat tangannya untuk melihat, batu giok Cihanyu yang memancarkan cahaya hijau berkilauan telah terpotong menjadi 2. Cahaya hijau yang terkumpul di atasnya juga dengan cepat menghilang. Setelah energi aneh yang awalnya menyelimuti Xiaoyan dan Murong Qianqian menghilang, angin dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menerkam ke arah Xiaoyan dan Murong Qianqian. Perubahan situasi yang tiba-tiba dan tak terduga ini juga menyebabkan ekspresi wajah Xiaoyan berubah drastis. Tanpa batu giok Cihanyu, Xiaoyan merasa takut dari lubuk hatinya saat menghadapi angin dingin yang menakutkan di pedalaman. Namun angin dingin sudah menyerang. Melihat bahwa dia dan Murong Qianqian sudah menjadi kura-kura dalam toples, Xiaoyan pasti tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Segera Doki di dalam tubuhnya dengan cepat keluar. Api surgawi melonjak dan dengan cepat menggumpal menjadi penghalang api di sekitar tubuh Xiaoyan. Itu untuk sementara memblokir angin dingin yang ganas yang bersiul dari segala arah. Pada saat yang sama Xiaoyan menarik Murong Qianqian ke dalam pelukannya. Dia melambaikan tangan kanannya dan penguasa Suan berat juga muncul di tangannya. Penguasa besar itu diayunkan dan mengeluarkan suara angin kencang di udara kosong. Saat angin dingin bertabrakan dengan api surgawi Xiaoyan, suara Qi yang kuat dipancarkan dari udara kosong. Kabut putih pekat muncul di sekitar api surgawi. Seketika kabut itu menggumpal menjadi banyak pilah es tajam. Pilah-pilah tajam itu diayunkan oleh angin dan sekali lagi menghantam penghalang api surgawi Xiaoyan. Di bawah serangan tanpa henti ini, alis Xiaoyan berkerut erat. Xiaoyan hanya bisa dalam keadaan pasif. Jika ini terus berlanjut, itu tidak akan menjadi akhir yang baik baginya. Dalam waktu singkat, sekeliling api surgawi Xiaoyan telah ditutupi oleh lapisan bilah es. Brengsek, angin dingin ini sungguh merepotkan. Jika aku tidak bisa membakar habis uap air itu dalam angin dingin, pada akhirnya semua itu akan sia-sia. Ekspresi wajah Xiaoyan menjadi kejam. Tangan kanannya yang memegang penguasa Suan berat juga mulai mengerahkan lebih banyak kekuatan. Xiaoyan, kamu sedang terluka.
Mari kita mundur dulu. Mengenai masalah melewati pegunungan Silin, mari kita buat rencana lain. Murong Qianqian yang berada dalam pelukannya baru saja berbicara ketika langkah kaki Xiaoyan berubah. Saat dia melakukan langkah pemusnahan langit, tubuhnya tiba-tiba berbalik. Dan penguasa Suan di tangan kanannya tiba-tiba melambai. Seketika cahaya penguasa agung yang membentang di langit menyapu keluar dari penguasa Suan berat. Penguasa pemecah langit 7 lapis. Langkah pertama, teriak Xiaoyan. Cahaya penguasa tersapu keluar. Di bawah dukungan api surgawi, Doki yang menakutkan langsung menyapu semua angin dingin di depan Xiaoyan. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga menggunakan waktu singkat ini untuk mengeksekusi langkah pemusnahan langit. Tubuhnya tiba-tiba bersinar dan muncul di ruang kosong sejauh 1000 kaki. Pada saat ini Murong Qianqian yang berada dalam pelukan Xiaoyan dengan lincah menghirup aroma unik di tubuh Xiaoyan. Senyum hangat muncul di wajah cantiknya yang agak pucat. Penguasa Suan di tangan Xiaoyan sekali lagi diayunkan dengan keras. Cahaya penguasa Suan menyapu langit dengan keras, di mana angin dingin bersiul. Kemanapun cahaya penguasa itu lewat, angin dingin di langit akan langsung terbakar menjadi ketiadaan. Bahkan uap air di udara pun lenyap sepenuhnya saat ini. Penguasa pemecah langit 7 lapis merusak. Xiaoyan menyerang dengan sekuat tenaga. Sosoknya yang berjubah hitam juga berulang kali melintas di ruang kosong. Meskipun demikian, Xiaoyan saat ini masih cukup jauh dari puncak bersalju tempat dia datang. Setelah serangan yang tak terhitung jumlahnya, Doki dalam tubuh Xiaoyan telah terkuras lebih dari setengahnya. Meskipun demikian, angin dingin di sekitarnya tetap tidak berkurang kekuatannya. Suhu rendah yang menakutkan terus membombardir penghalang api surgawi di sekitar tubuh Xiaoyan. Setelah melepaskan dokinya berkali-kali dengan seluruh kekuatannya, Xiaoyan secara bertahap merasakan ketidakberdayaan. Teror angin dingin ini jauh lebih menakutkan daripada yang dibayangkannya. Bahkan jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, kemungkinan besar dia akan kesulitan meninggalkan tempat ini hari ini. Xiaoyan terengah-engah. Dia memutar pergelangan tangannya dan memegang penguasa Suan di tangannya. Segera dia melebarkan mulutnya dan banyak api surgawi dimuntahkan dari mulutnya. Mereka melayang di depan Xiaoyan. Setelah menurunkannya, Murong Qianqian merasakan niat Xiaoyan. Tangannya yang memeluk erat tubuh Xiaoyan perlahan terlepas. Wajahnya pucat saat dia bersembunyi di belakang Xiaoyan. "Kutua, bantu aku." Xiaoyan berbicara dengan berat hati. Namun yang ia dapatkan hanyalah keheningan. Guyao tidak peduli dengan apa yang dikatakannya. Ia sama sekali tidak tergerak. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening saat menghadapi ini. Tidak disangka Guyao akan memilih untuk tetap diam saat ini. Xiaoyan hanya bisa mendesak getir dalam hatinya setelah sesaat merasa sia-sia. Ia mengalihkan pandangannya. Tepat saat ia hendak membentuk api teratai Buddha marah, suara acuh tak acuh yang jernih tiba-tiba bergema di tempat ini. "Manusia, siapa kamu? Mengapa kamu menerobos masuk ke wilayah ratu ini?" Begitu suara acuh tak acuh itu terdengar, ekspresi wajah Xiaoyan tanpa sadar berubah. Gerakan tangannya juga terhenti. Merasakan sikap acuh tak acuh yang sedingin es dalam kata-kata itu, rasa takut tanpa sadar muncul dalam hati Xiaoyan. Kekuatan orang ini setidaknya seorang elit Daudi. "Tetua, junior ini adalah Xiaoyan. Aku tidak punya niat jahat untuk menyinggung wilayah tetua. Aku hanya berharap untuk meminjam jalanmu," ucap Xiaoyan. Setelah menjaga api surgawi di depannya, Xiaoyan buru-buru menangkupkan kedua tangannya dengan hormat ke arah ruang kosong di sekitarnya. Dia menggunakan tatapannya untuk menyapu area di sekitarnya. Seperti yang diharapkan, dia tidak melihat pihak lain. Dia bahkan tidak dapat mengidentifikasi arah pasti asal suara itu. Dia juga tidak dapat mendeteksi sedikit pun jejak aura pihak lain. Orang yang tiba-tiba berbicara itu bagaikan angin ilusi, menyebabkan orang tidak dapat menemukan jejak apapun. "Oh, karena kau datang hanya untuk meminjam jalanku. Lalu apa yang terjadi padanya? Mengapa dia terluka? Jika kamu tidak bisa mengatakannya, kamu akan mati." Suara acuh tak acuh itu tidak mengandung sedikit pun emosi. Xiaoyan tidak meragukan kata-kata yang diucapkan tetua ini. Jika dia tidak bisa menjawab, pihak lain pasti akan membunuhnya dengan satu serangan sebelum dia sempat bereaksi. Saat memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak dapat menahan tawa getir di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah benar atau salah meminta Murong Qianqian untuk membawanya kali ini. Pihak lain sebenarnya telah mengatakan sesuatu yang menginginkan hidupnya saat dia membuka mulutnya. Ini benar-benar membuatnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Xiaoyan memalingkan kepalanya untuk melihat ke arah Murong Qianqian. Xiaoyan tanpa sadar memperlihatkan senyum pahit di sudut mulutnya. "Mengapa kamu tidak mengatakannya?" ucap Xiaoyan. Mendengar ini, mata Murong Qianqian yang baru saja menatap Xiaoyan segera berpaling. Kedua matanya menutupi punggung Xiaoyan, menyebabkan Xiaoyan merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Sikap Murong Qianqian ini setara dengan mendorongnya ke alat pemenggal kepala. Xiaoyan terbatuk pelan 2 kali. Dengan hormat,
ia menangkupkan kedua tangannya ke arah langit di sekitarnya. Baru kemudian ia membuka mulut dan berbicara. Menjawab pertanyaan senior, Murong Qian, dia... Ucap Xiaoyan, cukup, aku sudah memberimu waktu. Tetapi karena kau tidak mau menjawab pertanyaanku, maka mari kita akhiri di sini. Kau telah memasuki wilayahku tanpa izin. Dan sekarang, kau bahkan berani melukainya. Bocah, matilah. Saat kata-kata acu tak acu itu jatuh, suara angin kencang tiba-tiba bergema di dunia. Pada saat yang sama, ekspresi wajah Xiaoyan berubah drastis. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan dan dia ingin menghindar. Namun Xiaoyan segera menyadari bahwa tubuhnya telah ditahan dengan paksa di tempat yang sama oleh kekuatan yang menakutkan. Xiaoyan sudah tidak memiliki cara untuk menghindari serangan yang dapat melukainya ini. Sementara hatinya sangat terguncang, Xiaoyan hanya bisa buru-buru berteriak memanggil Guyo dalam hatinya. Lagi pula dari aura orang di depannya, sepertinya dia tidak bercanda. Jika Guyo tidak muncul, kemungkinan besar dia tidak akan memiliki sedikit pun kesempatan untuk bertahan hidup. Mengingat kekuatan yang terkandung dalam serangan ini, jika mendarat di tubuh Xiaoyan, lupakan tentang bertahan hidup. Akan sulit baginya untuk meninggalkan mayat yang utuh. Dalam sekejap mata, angin yang menakutkan itu telah turun dari langit. Angin itu berada kurang dari 100 kaki dari kepala Xiaoyan. Xiaoyan tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk menghindar. Dia tidak bisa mengandalkan Guyao. Saat ini dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Garis keturunan naga ponik di dalam tubuhnya langsung aktif. Dalam sekejap mata armor kuno naga ponik telah menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Tubuh kaca King Kong juga dilepaskan. Tubuh Xiaoyan yang telah terkurung di tempat itu akhirnya bisa bergerak. Dari sudut pandang Xiaoyan, pertahanan terbaik adalah serangan yang berani. Dalam menghadapi bahaya, lebih baik mengerahkan seluruh kemampuan daripada hanya menunggu kematian datang. Bahkan jika dia mati, dia akan membuat pihak lain membayar harganya. Xiaoyan melambaikan tangannya yang besar dan menyimpan penguasa Suan ke dalam cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, api surgawi yang indah dengan cepat berkumpul di tangan Xiaoyan. Xiaoyan yang telah berubah menjadi Dewa King Kong melambaikan tangannya yang besar. Daoki dengan liar berkumpul di telapak tangannya yang besar. Segera angin yang menakutkan itu akan mendarat. Kakak Bingsuang, jangan! Teriak Murong Qian. Pada saat kritis ini, awalnya diperkirakan akan terjadi tabrakan dahsyat yang mengguncang bumi. Namun sebagai gantinya, justru teriakan Murong Qian tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, tubuh indah Murong Qian telah menghalangi langit di atas kepala Xiaoyan. Dia bermaksud menggunakan tubuhnya untuk menghalangi serangan mematikan ini untuk Xiaoyan. Angin kencang yang telah mendarat di depan tubuh indah Murong Qian tiba-tiba berhenti di tengah gelombang suara angin kencang yang berhembus. Seketika angin kencang itu pun lenyap dengan mudah. Saat angin berhembus, seorang wanita cantik dengan kulit seputih salju dan rambut panjang sebiru es pun terungkap. Dia mengenakan gaun panjang berwarna biru es. Wanita ini memiliki wajah yang sangat cantik, yang bisa dikatakan tak tertandingi. Bibirnya seperti pil merah dan hidungnya yang kecil, dan mancung menonjolkan kecantikan wajahnya. Alisnya yang berbentuk seperti pohon dedalu, dan mata birunya yang berbentuk seperti burung ponik mengandung kilatan dingin. Meskipun dia sangat cantik, itu juga menambahkan perasaan sombong seperti ratu. Melihat wanita cantik di depannya, senyum gembira segera muncul di wajah Murong Qian. Tubuhnya yang indah bergerak, dan dia memeluk erat wanita di depannya. Senyum yang jarang terlihat dan mampu menjungkir balikan dunia pun muncul di wajah yang awalnya acuh tak acuh setelah dipeluk Murong Qian. Jika kecantikan yang tiada tara itu berjalan keluar, dia pasti akan menarik banyak pria untuk jatuh cinta padanya. Mereka akan bersedia melakukan apa saja untuknya. Kemungkinan besar bahkan beberapa ahli terkenal akan tergerak oleh kecantikannya. Tentu saja jika ada yang ingin mendekatinya, kemungkinan besar mereka harus lebih kuat darinya. Bagaimanapun, kecantikan dingin dengan penampilan yang tak tertandingi ini bukan hanya vas bunga yang tampak secantik penampilannya. Kekuatannya cukup untuk membuat seluruh wilayah barat bergetar. Namun pada saat yang sama ketika secantik es dan Murong Qian saling berpelukan, skill Do yang telah dilepaskan oleh Xiaoyan dari tangannya bagaikan anak panah yang telah dilepaskan dari busurnya. Tidak ada lagi kemungkinan untuk ditarik kembali. Dalam sekejap mata, telapak tangan yang menakutkan itu membawa semua doki yang tersisa di tubuh Xiaoyan dan menghantam dengan keras ke arah dua wanita cantik yang berada kurang dari 100 kaki di udara. Menghadapi telapak tangan yang dilontarkan itu, ekspresi cemas segera muncul di wajah Xiaoyan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Murong Qian tiba-tiba akan melompat keluar dan menggunakan tubuhnya untuk menghalangi serangan ini untuknya di saat yang kritis. Dari kelihatannya, situasi ini sudah tidak dapat diubah lagi. Hati-hati! Setelah terdengar teriakan keras dari Xiaoyan, telapak tangan emas raksasa yang berjarak kurang dari 10 kaki dari Murong Qian langsung berhenti di udara. Ketika mendongak,
Orang hanya bisa melihat bahwa si cantik es itu dengan ceroboh mengangkat tangan putihnya. Kelima jarinya terentang, dan pada saat yang sama, energi tak terlihat langsung keluar dari telapak tangannya. Dan dengan paksa memenjarakan telapak tangan emas besar itu di udara. Saat berikutnya, si cantik es itu mengepalkan tangannya dengan lembut, dan cetakan tangan berwarna emas yang besar itu pecah. Seketika cetakan tangan itu berubah menjadi gelombang doki yang sangat murni, yang sekali lagi kembali ke tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, perasaan lemah yang terpancar dari tubuh Xiaoyan juga menghilang. Cahaya keemasan itu menghilang, dan Xiaoyan kembali ke wujud aslinya. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Baru kemudian dia mengangkat matanya dan melihat ke atas. Seketika matanya tanpa sadar mengeras. Pada saat ini orang bisa melihat bahwa si cantik es juga telah menarik tangannya yang lembut. Mata biru esnya yang cantik perlahan terangkat. Mereka membawa ekspresi acuh tak acuh saat dia menatap Xiaoyan yang saat ini sedang menatapnya. Tatapan kedua orang itu bertemu di ruang hampa dari jarak yang sangat jauh. Xiaoyan segera merasakan aura yang sangat menakutkan menyelimutinya dengan cepat. Xiaoyan yang berdiri di tempat kosong kehilangan pijakannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak buru-buru mundur beberapa langkah. Setelah itu dia sekali lagi menstabilkan tubuhnya. Tatapan yang biasa dia gunakan untuk melihat wanita itu dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan wanita di depannya benar-benar sangat menakutkan. Jelas orang di depannya bukan elit Dodi biasa. Kekuatannya mungkin setara dengan para pemimpin dari 4 sekte besar. Dodi bintang 8. Memikirkan hal ini, hati Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak bergetar hebat. Dodi bintang 8, level ini adalah ahli puncak sejati wilayah barat. Tidak disangka bahwa dia telah bertemu dengan semua pakar top di wilayah barat dalam waktu kurang dari 2 tahun sejak dia tiba di wilayah barat. Namun dia tidak tahu apakah ini berkah atau kutukan. Saat Xiaoyan sedang berpikir dalam hatinya, si cantik es mendengus pelan. Dia sekali lagi mengangkat tangannya dan menunjuk Xiaoyan. Melihat si cantik es itu benar-benar mengangkat tangannya, ekspresi wajah Xiaoyan berubah dengan cepat. Kakinya mundur setengah langkah. Pada saat yang sama doki dalam tubuhnya dengan cepat beredar. Adapun motif pihak lain, jika dia ingin membunuhnya, Xiaoyan pasti tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Kakak Bingsuang, jangan bunuh dia. Cederaku disebabkan oleh serangan balik dari batu giok Cihanyu yang pecah. Itu tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan. Justru dia telah menyelamatkanku berkali-kali selama ini. Dia adalah penyelamatku. Kau tidak boleh membunuhnya, ucap Murong Qianqian. Melihat bahwa Sister Bingsuang di depannya telah bersikap ingin membunuh Xiaoyan, raut wajah cantik Murong Qianqian langsung menjadi cemas. Dia buru-buru memeluk tangan Bingsuang yang terulur dan menekannya ke bawah. Mulutnya juga buru-buru berteriak keras. Takut bahwa Sister Bingsuang di depannya benar-benar akan membunuh Xiaoyan. Melihat bahwa Murong Qianqian begitu protektif terhadap manusia bernama Xiaoyan di belakangnya, Bingsuang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerut kening. Namun ketika dia melihat ekspresi memohon di mata wanita muda itu, senyum yang indah dan mengharukan seperti bunga teratai salju di gunung es, tanpa sadar muncul di wajah cantiknya yang sedingin es. Melihat kejadian ini, ekspresi cemas di wajah cantik Murong Qianqian pun menghilang. Ekspresi itu digantikan oleh senyum gembira. Ia kembali memeluk Bingsuang di depannya. Hehehe, aku tahu kalau Sister Bingsuang adalah yang terbaik. Mendengar ini, senyum kembali muncul di wajah cantik Bingsuang. Matanya yang cantik terbejam lembut, seolah-olah dia sedang menikmati reuni dengan wanita muda itu. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan tak kuasa menahan desahan panjang di dalam hatinya. Dari kelihatannya, semuanya seharusnya baik-baik saja. Xiaoyan tersenyum tipis. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan doki yang telah beredar di sekujur tubuhnya dengan cepat kembali ke pusaran di dalam tubuhnya. Namun pada saat berikutnya ketika Bingsuang membuka matanya lagi, mata biru es yang indah itu masih dipenuhi dengan ketidakpedulian seperti sebelumnya. Dia mengangkat tangannya dan menjentikan jarinya. Pilar doki yang sangat cepat melesat ke arah tubuh Xiaoyan seperti kilat. Begitu Xiaoyan tersadar, matanya yang hitam pekat tiba-tiba menyusut seukuran ujung jarum. Ekspresi wajahnya juga berubah drastis saat ini. Seluruh tubuhnya membeku di tempat. Pada saat berikutnya, Murong Qianqian yang sedang memeluk Bingsuang juga menyadari gerakan tangan Bingsuang. Seketika senyum yang baru saja muncul di wajah cantiknya langsung berubah pucat. Wanita muda itu dipenuhi kecemasan saat ia buru-buru berusaha melepaskan diri dari pelukan Bingsuang di depannya. Ia segera berbalik dan menatap Xiaoyan di belakangnya. Sepasang matanya berair kini benar-benar merah. Air mata sebening kristal terus mengalir di matanya, seolah-olah bisa jatuh kapan saja. Pada saat ini, hati Xiaoyan tertegun sejenak sebelum dia segera pulih. Ketika dia melihat tubuhnya sendiri, dia tidak menyangka bahwa dia akan sepenuhnya selamat dari serangan wanita cantik es itu. Saat ini Murong Qianqian juga memperhatikan ekspresi terkejut di wajah Xiaoyan.
Seketika batu besar yang terangkat tinggi di hatinya terlepas. Karena Kian-Kian telah mengatakan bahwa kau telah menyelamatkan hidupnya beberapa kali, ratu ini tidak akan membahas masalahmu yang menerobos masuk ke wilayah ratu ini kali ini. Anggap saja ini sebagai bentuk kompensasi lain dari ratu ini kepadamu. Bagaimanapun, jalan ini dipinjam oleh gadis kecil ini. Tepat saat Xiaoyan dan Murong Kian-Kian merasa tercengang, suara bingsuang yang agak acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan dan Murong Kian-Kian langsung tersadar. Ternyata bingsuang tidak berniat membunuh Xiaoyan. Memahami hal ini, Xiaoyan dan Murong Kian-Kian tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang lega. Pada saat yang sama, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dari kata-kata bingsuang tadi, Xiaoyan tidak begitu mengerti kompensasi yang dia sebutkan. Tepat saat Xiaoyan hendak membuka mulutnya untuk bertanya, fluktuasi Doqi yang menakutkan tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Sebelum fluktuasi Doqi ini, bahkan tubuh Xiaoyan tanpa sadar sedikit gemetar. Doqi itu langsung melewati tubuh Xiaoyan dan menyapu langit. Pada saat yang sama ketika Doqi melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan, aura Xiaoyan juga meningkat dengan cepat. Dalam beberapa saat, kekuatan Xiaoyan yang baru saja memasuki tahap tengah dari tingkat bandi bintang 5 telah sepenuhnya stabil. Namun kekuatan yang mengisi Doqi itu tidak terbatas pada ini. Saat Doqi itu terus mengalir keluar, aura Xiaoyan juga meningkat dengan cepat, hingga ke tingkat bandi bintang 6. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.